Pemirsa Khasana, pohon bidara begitu istimewa, padahal pohon ini banyak tumbuh di Indonesia. Menariknya, daun dari pohon ini begitu ditakuti jin, sehingga bisa menjadi racun bagi bangsa jin. Daun inilah yang biasa digunakan untuk mengobati sihir dan gangguan jin. Bagaimana menggunakan daun bidara untuk mengobati sihir atau gangguan jin? Wahab bin Munabi, salah seorang pemuka tabi'in yang ahli dalam sejarah dan ilmu kedokteran, menyarankan cara menggunakan untuk pengobatan dan pengusir jin dengan cara mengambil 7 lembar daun bidara yang dihaluskan, kemudian dilarutkan dalam air dan dibacakan ayat kursi, surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Untuk mengobati sihir, Al-Qurtubi menceritakan dari Wahab, ambil 7 helai daun bidara, tumbuk halus lalu dicampurkan air dan dibacakan ayat kursi, lalu diberi minum pada orang yang terkena sihir 3 kali teguk. Dan air di ember yang telah dibacakan ayat-ayat dan juga dicampur bidara dipakai untuk mandi, insya Allah akan hilang sihirnya. Dan diutamakan membaca Al-Falaq, An-Nas, juga ditambah ayat kursi karena ayat-ayat itu dapat mengusir syaitan. Selain untuk mengobati sihir dan gangguan jin, daun bidara juga bisa dipergunakan untuk bersuci bagi orang yang baru masuk Islam atau mu'allaf. Hal ini terjadi pada masa Nabi SAW saat ada seseorang yang akan masuk Islam, lantas Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun sidr atau daun bidara. Hadits riwayat Nasa'i, Tirmidzi, dan Ahmad. Wanita bersuci dan haid juga disarankan dengan air yang dicampur daun bidara. Aisyah radhiyallahu anhu menuturkan, salah seorang di antara kalian wanita haid mengambil air yang dicampur dengan daun bidara, lalu dia bersuci dan memperbaiki bersucinya. Kemudian dia menuangkan air di atas kepalanya seraya menggosoknya dengan gosokan yang kuat sampai air masuk ke akar-akar rambutnya. Kemudian dia menyiram seluruh tubuhnya dengan air. Kemudian dia mengambil secari kain yang telah dibaluri dengan minyak mis, lalu dia berbersih darinya. Aisyah berkata, dia mengoleskannya ke bekas-bekas darah. Hadits riwayat Muslim, Aisyah. Masih ada manfaat daun bidara yang lain, dan inilah yang banyak dikenal di tanah air. Daun bidara biasa digunakan campuran untuk memandikan jenazah. Nabi SAW memerintahkan agar daun bidara digunakan sebagai campuran air memandikan jenazah putrinya Zainab. Atiyah berkata, Nabi SAW pernah menemui kami sedangkan kami kala itu tengah memandikan putrinya Zainab. Lalu beliau berkata, mandikanlah dia 3, 5, atau 7 kali, atau lebih dari itu jika kalian memandang perlu, maka pergunakan air dan daun bidara. Ummu Atiyah berkata, dengan ganjil, beliau bersabda, iya, dan buatlah di akhir mandinya itu tumbuhan kafur atau sedikit darinya. Hadits riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Lalu pohon bidara jenis apa yang memiliki khasiat semacam itu? Pohon bidara termasuk tanaman yang bisa tumbuh di berbagai kondisi, termasuk di kondisi yang kering. Oleh sebab itu, tumbuhan yang bernama Latin Ziziphus mauritiana tersebar secara alami di berbagai wilayah lain, seperti Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Uganda, dan Kenya di Afrika. Di Asia, pohon bidara juga tumbuh subur, seperti Afghanistan, Pakistan, India Utara, Nepal, Bangladesh, Cina Selatan, Vietnam, Thailand, Semenanjung Malaya, Indonesia, hingga Australia. Tumbuhan ini bisa ditemukan mulai dari tepi pantai hingga daerah berketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Termasuk di Nusantara, tumbuhan ini menyebar secara merata di berbagai wilayah Indonesia. Di Indonesia memang banyak perbedaan pandangan mengenai pohon bidara ini. Ada yang bilang bidara yang biasa digunakan untuk ruqyah adalah bidara Arab, sedangkan bidara Cina dan bidara Jawa atau widoro atau yang sering disebut apel India tidak dapat digunakan untuk ruqyah. Tapi para pakar ruqyah menegaskan, bidara apel India buahnya bisa dimakan dan insya Allah dapat menghilangkan gangguan sihir yang menyerang perut. Perbedaan bidara Cina dan bidara apel India sama seperti perbedaan pisang Ambon dengan pisang jenis lainnya. Insya Allah, kedua-duanya sama-sama dapat dipergunakan untuk mengusir jin. Dalam surat Saba ayat 16, Allah menceritakan sisa-sisa dari kejayaan negeri Saba.
Tanah mereka yang dulu subur, makmur, dipenuhi dengan kebun-kebun di kiri dan kanannya. Kedua kebun tersebut sangat luas dan diapit oleh dua gunung di wilayah Ma'rib. Tanahnya pun sangat subur, menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran. Ulama-ulama besar berkomentar apabila ada seseorang masuk ke dalam kebun itu dengan membawa keranjang di atas kepalanya, maka ketika keluar keranjangnya akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetiknya. Namun karena kekufuran mereka, maka Allah hancurkan negeri mereka dengan air bah yang memporak-porandakan negeri dan perkebunan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon athal dan sedikit dari pohon bidara." Al-Quran Surah Saba ayat 16. Al-Quran juga menyebutkan pohon bidara di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 28, menyebutkan pohon-pohon yang ada di syurga yang diperuntukkan bagi golongan kanan. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tak berduri. Al-Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 27-32. Dengan demikian, pohon bidara bukan pohon sembarangan, tapi pohon yang sangat istimewa karena merupakan tumbuhan syurga. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyebutkan sebagai kenikmatan di syurga. Tentu saja pohon bidara di syurga berbeda dengan pohon bidara di dunia. Jika pohon bidara yang ada di dunia biasanya banyak duri dan sedikit buah, maka pohon bidara di syurga tidak berduri dan banyak buahnya. Awalnya, saat sahabat Nabi mendengar tentang pohon bidara di syurga, informasi ini mengejutkan orang. Karena pohon bidara yang dikenal mereka banyak durinya, mana mungkin Allah menyediakan kenikmatan syurga dengan pohon bidara yang banyak durinya? Inilah yang ditanyakan oleh seorang Arab Badui kepada Rasulullah SAW. Orang Badui itu mempertanyakan kenapa di syurga ada pohon yang bisa menyakiti penghuninya. Ia pun menyebut pohon bidara. Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwa pohon bidara di syurga tidak berduri, berbeda dengan yang di dunia. Dan tempat-tempat duri pada pohon tersebut justru terdapat buah. Dan uniknya, buah-buah tersebut mengeluarkan hingga 72 aneka warna dan tidak ada satupun warnanya sama. Kisah ini diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Mustadraknya. Di surga juga terdapat sebuah pohon agung yang disebut Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang pernah dikunjungi Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj ke langit ketujuh. Sidrah berarti bidara, muntaha berarti puncak atau penghabisan. Maka Sidratul Muntaha berarti pohon bidara yang merupakan puncak atau penghabisan. Karena namanya pohon bidara, jadi kemungkinan bentuknya memang seperti pohon bidara. Hanya saja hakikatnya tentu berbeda. Dinamakan Sidratul Muntaha atau pohon bidara yang menjadi puncak atau penghabisan karena di pohon inilah sumber dari segala makhluk termasuk para malaikat. Ia juga puncak dari ketinggian yang pernah dikenal makhluk karena ia terletak di langit ketujuh. Mengenai ukuran pohon tersebut dalam hadis Sahih riwayat Tirmidzi, jika seseorang naik kuda baru bisa melintasi bayang-bayang salah satu dahannya, maka ia membutuhkan waktu 100 tahun lamanya. Seperti layaknya pohon lain, ia juga memiliki daun dan buah. Daunnya seperti telinga gajah, sedangkan buahnya seperti kendi. Kemudian terdapat laron-laron yang terbuat dari emas. Pohon ini juga menampilkan warna yang berubah-ubah karena diliputi oleh perintah Allah. Pohon ini sangat indah hingga tidak ada manusia yang mampu menggambarkan keindahannya. Di dekat pohon inilah Muhammad SAW telah melihat wujud asli dari malaikat Jibril yang memiliki sayap sebanyak 600 sayap. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada syurga tempat tinggal. Al-Quran Surah An-Najm ayat 13-15. Dikatakan pula bahwa Muhammad telah melihat Allah yang berupa cahaya atau hanya tertutup dengan cahaya. Di Sidratul Muntaha ini Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Perintah melaksanakan sholat tersebut pada awalnya adalah 50 kali setiap harinya. Akan tetapi karena pertimbangan dan saran Nabi Musa serta permohonan Nabi Muhammad sendiri serta kasih dan sayang Allah, jumlahnya menjadi hanya 5 kali saja dalam sehari.
Pemirsa Khasana, pohon bidara begitu istimewa, padahal pohon ini banyak tumbuh di Indonesia. Menariknya, daun dari pohon ini begitu ditakuti jin, sehingga bisa menjadi racun bagi bangsa jin. Daun inilah yang biasa digunakan untuk mengobati sihir dan gangguan jin. Bagaimana menggunakan daun bidara untuk mengobati sihir atau gangguan jin? Wahab bin Munabi, salah seorang pemuka tabi'in yang ahli dalam sejarah dan ilmu kedokteran, menyarankan cara menggunakan untuk pengobatan dan pengusir jin dengan cara mengambil 7 lembar daun bidara yang dihaluskan, kemudian dilarutkan dalam air dan dibacakan ayat kursi, surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Untuk mengobati sihir, Al-Qurtubi menceritakan dari Wahab, ambil 7 helai daun bidara, tumbuk halus lalu dicampurkan air dan dibacakan ayat kursi, lalu diberi minum pada orang yang terkena sihir 3 kali teguk. Dan air di ember yang telah dibacakan ayat-ayat dan juga dicampur bidara dipakai untuk mandi, insya Allah akan hilang sihirnya. Dan diutamakan membaca Al-Falaq, An-Nas, juga ditambah ayat kursi karena ayat-ayat itu dapat mengusir syaitan. Selain untuk mengobati sihir dan gangguan jin, daun bidara juga bisa dipergunakan untuk bersuci bagi orang yang baru masuk Islam atau mu'allaf. Hal ini terjadi pada masa Nabi SAW saat ada seseorang yang akan masuk Islam, lantas Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun sidr atau daun bidara. Hadits riwayat Nasa'i, Tirmidzi, dan Ahmad. Wanita bersuci dan haid juga disarankan dengan air yang dicampur daun bidara. Aisyah radhiyallahu anhu menuturkan, salah seorang di antara kalian wanita haid mengambil air yang dicampur dengan daun bidara, lalu dia bersuci dan memperbaiki bersucinya. Kemudian dia menuangkan air di atas kepalanya seraya menggosoknya dengan gosokan yang kuat sampai air masuk ke akar-akar rambutnya. Kemudian dia menyiram seluruh tubuhnya dengan air. Kemudian dia mengambil secari kain yang telah dibaluri dengan minyak mis, lalu dia berbersih darinya. Aisyah berkata, dia mengoleskannya ke bekas-bekas darah. Hadits riwayat Muslim, Aisyah. Masih ada manfaat daun bidara yang lain, dan inilah yang banyak dikenal di tanah air. Daun bidara biasa digunakan campuran untuk memandikan jenazah. Nabi SAW memerintahkan agar daun bidara digunakan sebagai campuran air memandikan jenazah putrinya Zainab. Atiyah berkata, Nabi SAW pernah menemui kami sedangkan kami kala itu tengah memandikan putrinya Zainab. Lalu beliau berkata, mandikanlah dia 3, 5, atau 7 kali, atau lebih dari itu jika kalian memandang perlu, maka pergunakan air dan daun bidara. Ummu Atiyah berkata, dengan ganjil, beliau bersabda, iya, dan buatlah di akhir mandinya itu tumbuhan kafur atau sedikit darinya. Hadits riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Lalu pohon bidara jenis apa yang memiliki khasiat semacam itu? Pohon bidara termasuk tanaman yang bisa tumbuh di berbagai kondisi, termasuk di kondisi yang kering. Oleh sebab itu, tumbuhan yang bernama Latin Ziziphus mauritiana tersebar secara alami di berbagai wilayah lain, seperti Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Uganda, dan Kenya di Afrika. Di Asia, pohon bidara juga tumbuh subur, seperti Afghanistan, Pakistan, India Utara, Nepal, Bangladesh, Cina Selatan, Vietnam, Thailand, Semenanjung Malaya, Indonesia, hingga Australia. Tumbuhan ini bisa ditemukan mulai dari tepi pantai hingga daerah berketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Termasuk di Nusantara, tumbuhan ini menyebar secara merata di berbagai wilayah Indonesia. Di Indonesia memang banyak perbedaan pandangan mengenai pohon bidara ini. Ada yang bilang bidara yang biasa digunakan untuk ruqyah adalah bidara Arab, sedangkan bidara Cina dan bidara Jawa atau widoro atau yang sering disebut apel India tidak dapat digunakan untuk ruqyah. Tapi para pakar ruqyah menegaskan, bidara apel India buahnya bisa dimakan dan insya Allah dapat menghilangkan gangguan sihir yang menyerang perut. Perbedaan bidara Cina dan bidara apel India sama seperti perbedaan pisang Ambon dengan pisang jenis lainnya. Insya Allah, kedua-duanya sama-sama dapat dipergunakan untuk mengusir jin. Dalam surat Saba ayat 16, Allah menceritakan sisa-sisa dari kejayaan negeri Saba.
Tanah mereka yang dulu subur, makmur, dipenuhi dengan kebun-kebun di kiri dan kanannya. Kedua kebun tersebut sangat luas dan diapit oleh dua gunung di wilayah Ma'rib. Tanahnya pun sangat subur, menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran. Ulama-ulama besar berkomentar apabila ada seseorang masuk ke dalam kebun itu dengan membawa keranjang di atas kepalanya, maka ketika keluar keranjangnya akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetiknya. Namun karena kekufuran mereka, maka Allah hancurkan negeri mereka dengan air bah yang memporak-porandakan negeri dan perkebunan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon athal dan sedikit dari pohon bidara." Al-Quran Surah Saba ayat 16. Al-Quran juga menyebutkan pohon bidara di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 28, menyebutkan pohon-pohon yang ada di syurga yang diperuntukkan bagi golongan kanan. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tak berduri. Al-Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 27-32. Dengan demikian, pohon bidara bukan pohon sembarangan, tapi pohon yang sangat istimewa karena merupakan tumbuhan syurga. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyebutkan sebagai kenikmatan di syurga. Tentu saja pohon bidara di syurga berbeda dengan pohon bidara di dunia. Jika pohon bidara yang ada di dunia biasanya banyak duri dan sedikit buah, maka pohon bidara di syurga tidak berduri dan banyak buahnya. Awalnya, saat sahabat Nabi mendengar tentang pohon bidara di syurga, informasi ini mengejutkan orang. Karena pohon bidara yang dikenal mereka banyak durinya. Mana mungkin Allah menyediakan kenikmatan syurga dengan pohon bidara yang banyak durinya? Inilah yang ditanyakan oleh seorang Arab Badui kepada Rasulullah SAW. Orang Badui itu mempertanyakan kenapa di syurga ada pohon yang bisa menyakiti penghuninya. Ia pun menyebut pohon bidara. Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwa pohon bidara di syurga tidak berduri, berbeda dengan yang di dunia. Dan tempat-tempat duri pada pohon tersebut justru terdapat buah. Dan uniknya, buah-buah tersebut mengeluarkan hingga 72 aneka warna dan tidak ada satupun warnanya sama. Kisah ini diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Mustadraknya. Di surga juga terdapat sebuah pohon agung yang disebut Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang pernah dikunjungi Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj ke langit ke-7. Sidrah berarti bidara, muntaha berarti puncak atau penghabisan. Maka Sidratul Muntaha berarti pohon bidara yang merupakan puncak atau penghabisan. Karena namanya pohon bidara, jadi kemungkinan bentuknya memang seperti pohon bidara. Hanya saja hakikatnya tentu berbeda. Dinamakan Sidratul Muntaha atau pohon bidara yang menjadi puncak atau penghabisan karena di pohon inilah sumber dari segala makhluk termasuk para malaikat. Ia juga puncak dari ketinggian yang pernah dikenal makhluk karena ia terletak di langit ke-7. Mengenai ukuran pohon tersebut dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, jika seseorang naik kuda baru bisa melintasi bayang-bayang salah satu dahannya, maka ia membutuhkan waktu 100 tahun lamanya. Seperti layaknya pohon lain, ia juga memiliki daun dan buah. Daunnya seperti telinga gajah, sedangkan buahnya seperti kendi. Kemudian terdapat laron-laron yang terbuat dari emas. Pohon ini juga menampilkan warna yang berubah-ubah karena diliputi oleh perintah Allah. Pohon ini sangat indah hingga tidak ada manusia yang mampu menggambarkan keindahannya. Di dekat pohon inilah Muhammad SAW telah melihat wujud asli dari malaikat Jibril yang memiliki sayap sebanyak 600 sayap. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada syurga tempat tinggal. Al-Quran Surah An-Najm ayat 13-15. Dikatakan pula bahwa Muhammad telah melihat Allah yang berupa cahaya atau hanya tertutup dengan cahaya. Di Sidratul Muntaha ini Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Perintah melaksanakan sholat tersebut pada awalnya adalah 50 kali setiap harinya. Akan tetapi karena pertimbangan dan saran Nabi Musa serta permohonan Nabi Muhammad sendiri serta kasih dan sayang Allah, jumlahnya menjadi hanya 5 kali saja dalam sehari.
Pemirsa Khazanah, perintah dan titah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat terjadi di tempat para malaikat berada, yaitu di langit. Langit yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berlapis 7, tak ada yang bisa memasuki areal dan wilayah khusus ini kecuali mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada makhluk lain yang memiliki kemampuan bergerak seperti malaikat, yaitu para jin dan setan. Beberapa riwayat menyebutkan dahulu sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, jin dan setan dengan mudah naik ke langit dengan bebas untuk mencuri-curi dengar pembicaraan para malaikat. Perbincangan para malaikat tentang informasi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Itulah informasi yang dicuri jin. Lalu disampaikanlah informasi itu pada para dukun dan tukang ramal di bumi. Oleh karena itu, perdukunan pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW sangatlah populer, selalu mendapat tempat yang mulia di masyarakat. Namun setelah Muhammad SAW diutus Allah sebagai Rasul, para jin itu kaget karena mendapati langit telah dijaga ketat oleh barisan para malaikat. Setiap kali mereka mencoba melintasi langit, para malaikat melempari bola api, sehingga membuat mereka banyak yang binasa. Hal ini diakui oleh para setan dan jin seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 9 hingga 10. Lalu apa yang diperbincangkan para malaikat dengan sesamanya di langit sehingga menarik minat para jin dan setan? Dan bagaimana pula cara jin dan setan mencuri dengar pembicaraan para malaikat di langit? Rasul SAW menginformasikan pada kita dalam sabdanya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan suatu ketetapan, para malaikat merendahkan sayap mereka, bertanda tunduk pada ketetapannya, bagaikan rantai yang menyentuh batu yang halus, serta takut kepadanya. Maka apabila ketakutan mereka telah reda, sebagian mereka bertanya kepada sebagian yang lain, apa yang disampaikan Tuhan? Maka yang ini menjawab kepada yang bertanya. Ketika itu para jin yang mencuri-curi pendengaran dalam keadaan seperti ini, perawi hadis itu menunjukkan tangan kanannya dengan merenggangkan jari-jarinya satu di atas yang lain. Ketika itu boleh jadi yang mencuri pendengaran terkena semburan api sehingga membakarnya. Dan boleh jadi pula ia luput dari semburannya sehingga ia menyampaikan kepada jin yang ada di bawahnya, dan akhirnya sampai ke bumi dan diterima oleh tukang sihir, lalu ia berbohong 100 kebohongan dan ia percaya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini diterangkan bagaimana proses jin dalam mencari berita-berita gaib, yaitu dengan bertengger satu di atas yang lainnya, seperti pertunjukan orang manjat pinang atau seperti seni binaraga yang dilakukan di sekolah-sekolah, yaitu dengan cara 5 orang di bawah, lalu pada tingkat kedua naik 4 orang, kemudian pada tingkat berikut 3 orang, dan begitulah seterusnya. Lalu informasi seperti apa yang mereka cari? Mereka mencari berita gaib yang dari perkataan Allah kepada para malaikat. Saat para malaikat menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan tugas tertentu, lalu perintah Allah itu menjadi perbincangan para malaikat. Mereka saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Maka melalui percakapan malaikat ini, jin dan setan menguping dan mencuri dengar. Hasilnya mereka sampaikan kepada mitranya dari kalangan dukun dan peramal. Inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara. Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada setiap pendusta lagi banyak dosa. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 221 dan 222. Upaya mencuri berita ini tidak mudah, karena Allah menjadikan sebagian bintang sebagai pelempar para jin dan setan yang berusaha mencuri dengar berita langit tersebut. Jika ada yang lolos dan selamat dari lemparan bintang berapi, mereka mencuri satu kalimat dari berita langit. Artinya, mereka tidak mengetahui secara detail atau seutuhnya tentang berita langit tersebut. Lalu berita tersebut mereka campur dengan 100 kedustaan.
Maka adanya manusia yang mempercayai dukun adalah gara-gara tidak melihat kebohongannya dan hanya mengingat satu kalimat yang terdapat 100 kebohongan itu. Lalu kalimat yang satu tersebut diekspos kemana-mana, namun tidak mengekspos kebohongannya yang begitu banyak. Dulu sebagian sahabat Nabi pun sempat terkecoh dengan informasi dukun yang terkadang benar. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dukun. Jawab beliau, tidak perlu percaya. Lalu sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka kadang-kadang memberitahu kita sesuatu yang benar terbukti. Rasulullah kembali menjawab, itu adalah sebuah kalimat yang benar yang dicuri oleh jin. Lalu ia bisikkan ke telinga pembantunya, dukun. Kemudian ia campur dengan 100 kebohongan. Itu sebabnya Nabi SAW melarang umatnya untuk mempercayai kebohongan para dukun dalam sabdanya. Barang siapa mendatangi peramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Abu Dawud. Pemirsa Khazanah, langit yang setiap hari kita pandang sesungguhnya menyimpan banyak misteri. Apa yang belum berhasil diungkap oleh manusia sesungguhnya masih jauh lebih banyak daripada yang sudah berhasil dicapai. Berbagai penelitian, riset justru semakin menegaskan keterbatasan manusia. Setiap manusia berhasil mengungkap sesuatu yang baru, saat itu juga mereka berhadapan dengan misteri baru. Maka disinilah Islam menuntun manusia, jika berhadapan dengan hal-hal gaib yang manusia buta informasi tentangnya, maka hanya wahyulah satu-satunya kebenaran yang bisa diandalkan. Baik wahyu Allah berupa Al-Quran, atau yang disampaikan melalui lisan dan kalimat nabinya, Al-Hadith. Salah satu informasi langit yang dikabarkan kepada manusia adalah Lauh Mahfuz, pusat data yang paling terjaga keamanan dan kerahasiaannya, termasuk dari para malaikat dan para nabi yang dekat sekalipun. Pusat data yang menyimpan segala sesuatu tentang informasi bumi dan langit, jauh sebelum keduanya diciptakan. Lauh Mahfuz berkaitan dengan takdir Allah untuk setiap dan semua makhluk. Sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakan semua makhluk, Allah sudah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh setiap makhluk. Kemudian pada masa 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan qalam atau pena. Lalu diperintahkannya qalam untuk menulis semua takdir. Hal ini dapat kita pahami dari kedua hadis berikut ini. Allah menulis takdir pada makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya semua langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama yang diciptakan oleh Allah adalah pena. Allah berfirman, tulislah. Pena menjawab, apa yang aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir yang telah terjadi dan akan terjadi selamanya. Hadis riwayat Tirmizi. Hal ini juga telah Allah terangkan di dalam Al-Quran. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya Allah mengetahuinya, apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 70. Pada saat itu hanya ada Allah dan tidak ada apapun sebelumnya. Singgasananya di atas air, menulis semuanya dan menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Ibnu Hajar yang memberi penjelasan hadis Bukhari ini, Allah menulis semuanya di Lauh Mahfuz. Secara bahasa, Lauh Mahfuz terdiri dari dua kata, Lauh dan Mahfuz. Lauh pada masa dahulu dikenal sebagai sebuah bidang papan atau tulang yang biasa digunakan untuk menuliskan sesuatu. Papan dan tulang itu hanya disebut lauh jika sudah ditulisi. Sedangkan qalam adalah alat tulis atau pena.
Dulu biasanya dalam kolam berupa bulu unggas yang dipakai untuk menulis, setelah sebelumnya dicelupkan ke tinta terlebih dahulu. Atau bisa juga berupa sebatang ranting atau kayu yang diruncingkan untuk menggores lauh. Sedangkan mahfuz berarti terjaga. Sebagian ulama mengartikannya terjaga dari penambahan dan pengurangan. Sebagian lain memaknai terlindungi dari intervensi setan. Tentang lauh mahfuz dan pena yang telah menulisnya ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, sesungguhnya Allah menciptakan lauh mahfuz dari mutiara putih. Kedua sampulnya dari permata yakut merah. Bagian atasnya terkait dengan Al-Arsh atau singgasana Allah. Panjangnya seperti jarak langit dan bumi, dan lebarnya seperti jarak antara timur dan barat. Sedangkan alat tulisnya atau yang disebut juga kolamnya berupa cahaya, dan tulisannya juga cahaya. Dalam sehari Allah melihatnya sebanyak 360 kali, dan setiap itu Allah Ta'ala memberi kehidupan dan mencabut nyawa, menciptakan dan memberi makan, meninggikan dan merendahkan, dan melakukan apa yang dikehendakinya. Setiap catatan takdir yang ada di lauh mahfuz akan dititahkan Allah melalui malaikat. Hingga setelah perintah Allah terucap, maka para malaikat memperbincangkan perintah itu satu sama lain. Isi perbincangan inilah yang selalu diincar para jin untuk diinformasikan pada mitranya, para dukun di bumi. Dengan begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah lalai, apalagi tertidur. Setiap waktu terus mengurus makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap hari dia dalam kesibukan. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 29. Hal ini juga diperkuat oleh hadis dari Abu Ad-Darda. Rasulullah SAW bersabda, di antara kesibukan yang dilakukan Allah adalah mengampuni dosa-dosa, melapangkan kesempitan, mengangkat derajat suatu kaum dan merendahkan yang lainnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasul SAW bersabda, kunci perkara gaib itu ada 5. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya melainkan Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok selain Allah Ta'ala. Dan tidak ada seorang pun mengetahui apa yang ada di dalam kandungan selain Allah Ta'ala. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat selain Allah Ta'ala. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati selain Allah Ta'ala. Dan tidak seorang pun yang mengetahui kapan hujan akan turun selain Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Nah, pemirsa Khazanah, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.